Oke. Nah, saya sama Kak Dila ini sama-sama teman-teman mendaftar tahun 2017 di Kanda, 2016. Akhir 2016 lah. Akhir 2016. 2015. Siap. Dan pada saat 2015. itu LPDP masih 2 tahunan gitu, masih 2 tahunan seleksinya enggak sekejam sekarang. Oke, sekarang banyak banget seleksinya dan jujur saya sendiri Kanda tidak tahu sekarang bagaimana perkembangannya, bagaimana update-nya, apa yang dipertahankan, apa yang dihilangkan, apa yang diperbaharui itu saya masih betul-betul awam. Dulu teman-teman kalau misalnya kita mau mendaftar ya paling kita bisa punya LOA, ya ada namanya LOA ya, letter of acceptance itu kita bisa pakai TOEFL dulu supaya dapat LOA conditional ya. Nah itu kita pakai daftar, lalu kemudian IELTS-nya bisa nyusul gitu. Oke, di apa namanya di tes substansialnya itu ada tes leaderless group discussion, kemudian ada essay on the spot, lalu kemudian ada wawancara. Itu aja sih, lalu kemudian kita persiapan keberangkatan dan berangkat. Nah, saya sekarang tidak tahu bagaimana modelnya sekarang karena katanya tes pakai skolastik lah dan lain-lain, apakah ada leaderless group discussion dan bla bla. Nah, itu yang saya mau dengar hari ini Kanda, apa aja yang telah berubah dari tahun 2017 itu Kanda. Oke, mungkin saya tidak mau terlalu berlama-lama ya, saya langsung berikan ke waktunya ke Kanda Ahmad Ardila Rahman. Jadi Kanda ini fokus pembahasannya ini ke yang pertama proses pendaftaran secara online, berkas apa saja dan lain-lain, lalu kemudian proses seleksinya bagaimana, lalu kemudian sampai kemudian proses ininya, proses pengumuman dan sampai proses keberangkatan lah PK-nya. Sekarang dulu kan kita PK kita harus ke Jakarta gitu. Sekarang bagaimana dengan adanya COVID? Oke, time's yours Kanda. Oke ya. Oke, how much time do I have? Oke, how much time do I have, Mas Furqon? Kenapa Kanda? Berapa menit ini waktunya? Saya bilang di grup 1 jam, tapi boleh lebih, boleh kurang lebih lah. Oke, silakan. Makasih banyak Al Furqon kesempatannya untuk menyediakan media ini untuk bisa sharing kepada teman-teman. Mungkin saya izin share screen ya. Siap, mantap. Untuk sharing terkait pendidikan beasiswa LPDP, beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, LPDP adalah beasiswa yang saya kira masif ya, apa istilahnya, masif dalam hal jumlah uang yang diterima kalau saya bisa bilang, dan juga masif dalam hal awardee yang akan diterima. Nah, makanya saya encourage teman-teman semua untuk betul-betul kalau memang ingin melanjutkan pendidikan S2, S3, ini kesempatan yang sangat besar di LPDP ini, karena we have so many awardees dan tersebar di berbagai kampus. Nah, saya secara pribadi tadi sudah diperkenalkan sama Furqon, teman, saudara, ustadz saya juga. Beliau waktu di Australia itu sering sekali ngajak untuk sholat, Masya Allah, Alhamdulillah, gara-gara Ustadz Furqon sering juga akhirnya berjamaah bareng beliau. Nah, sekarang ya Alhamdulillah ya, meskipun susah juga saya mungkin dibangunkan ya Ustadz Furqon ya. Oke, nah sekarang saya mungkin lanjut sharing terkait beasiswa LPDP teman-teman. Nah, mungkin sedikit ya sebelum masuk ke sana, saya sedikit aja Mas Furqon cerita tentang journey dikit tentang apply beasiswa, nanti kita sharing juga tentang beasiswa LPDP-nya in details. Nah, ini saya mungkin memulai dari sini, teman-teman sekalian. Mungkin kalau Furqon juga ada ceritanya sendiri, saya juga ada cerita sendiri terkait pendaftaran beasiswa LPDP. Ini bukan beasiswa LPDP, terkait pendaftaran beasiswa. Waktu dari tahun 2013 selesai sampai tahun 2016 itu 2015 saya luar biasa, apply beasiswanya itu luar biasa pas selesai S1. Nah, saya apply ada namanya Bayer Young Environmental Envoy, sempat interview di Jakarta tapi gagal ke Jerman. Sempat daftar program SUSI, program di media sampai administrasi, gagal gitu kan. PPAN, pertukaran pemuda antar negara, ini juga daftar, gagal juga. Malah ini saya sempat Furqon. Saya sempat daftar apa istilahnya ini, belajar menari hanya untuk supaya bisa lolos ke Australia, ternyata gagal, dan banyaklah kegagalan sampai 16-17 beasiswa dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Tapi ternyata mungkin ini sedikit memotivasi saja teman-teman, kalau kita misalnya gagal di langkah pertama, kedua, ketiga, atau mungkin ada yang ngambil IELTS sampai 3-4 kali dan belum sukses-sukses, terus saja ambil, karena bisa jadi
memang jatah gagalnya kita habiskan gitu. Nah, jadi ini penting mungkin jadi motivasi bahwa ternyata yang lolos beasiswa itu tidak selamanya harus langsung lolos gitu kan. Kita bisa jadi gagal-gagal dulu, terus nanti langsung diberikan di waktu yang tepat gitu. Nah, akhirnya di tahun 2015 setelah rangkaian kegagalan yang saya alami, alhamdulillah waktu itu ternyata dapat beasiswa LTA istilahnya dari program Fulbright, Foreign Language Teaching Assistant Program untuk ngajar bahasa. Sorry Kanda, kena unmute. Kena unmute Kanda. Sorry. Oke. Ya, no worries. Oke. Nah, setelah itu ternyata lolos juga beasiswa LPDP. Nah, karena dua program beasiswa ini lolos, alhamdulillah. Nah, akhirnya saya memilih LPDP karena LPDP Scholarship itu adalah beasiswa yang degree. Sementara FLTA program untuk ngajar bahasa Indonesia di Amerika itu ternyata non degree. Nah, makanya alhamdulillah berkat memilih ini akhirnya ketemu Furqon, satu rumah malah, satu flat. Nah, di Clayton waktu itu, alhamdulillah senang sekali rasanya. Nah, itu kesyukuran yang luar biasa. Nah ini mungkin saya cuma teringat pesan salah satu dosen waktu di UNM. Beliau pernah bilang kayak gini, Pak Sukardiweda beliau namanya. Ketika kita berdoa dan berusaha dengan maksimal, ada 3 pilihannya teman-teman sekalian. Akan langsung diijabah oleh Allah pada saat itu juga, kita apply langsung lolos. Wah, luar biasa kan, diijabah sama Allah langsung. Yang kedua akan ditangguhkan dan diberi di waktu yang tepat. Mungkin gagal-gagal dulu, nanti dikasih di waktu yang tepat. Nah, ternyata ada yang ketiga, kita digantikan dengan yang lebih baik. Nah, saya teringat pernah apply beasiswa Turki Bursary Scholarship. Kampusnya mungkin Tubitak University, rankingnya 100-an dunia ke atas, ternyata digantikan dengan Allah yang lebih baik, bisa lolos di Monash University. Waktu itu rankingnya 6 dunia untuk education waktu itu. Sekarang kayaknya kalau tidak salah ranking Monash untuk education itu di 13-14 dunia. Nah, ternyata digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi bukan di Tubitak University atau Bogazici University di Turki, nggak lolos di sana, tapi diloloskan di kampus yang secara ranking dan kualitas alhamdulillah lebih bagus. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat, pasang visinya, cari golden time-nya masing-masing, kapan untuk mau belajar. Misalnya berusaha IELTS, belajar IELTS setiap sudah subuh kah, atau pagi kah, atau sore kah, atau malam kah, tapi make it your golden time. Jadi jadikan itu sebagai golden time-nya untuk mulai belajar. Golden maksudnya banyak cara. Ada yang invest time, alhamdulillah kalau bisa investasi waktu lebih banyak. Ada yang invest money, bahkan yang menginvestasikan uangnya karena memang mau belajar gitu kan. Nah, tapi tenang saja, investasi itu insya Allah akan terbayar lunas ketika kita sudah lolos beasiswa LPDP. Saya mungkin menginformasikan sedikit ini terkait dana yang teman-teman terima dengan beasiswa LPDP. Pengalaman saya tahun 2016 sampai 2018 mengikuti beasiswa LPDP itu kita mendapatkan $2.000 per bulan. Nah, I mention this not to show off. Saya sebut ini bukan untuk kayak show off banyak banget $2.000, tapi saya menyebutkan ini sebagai motivasi bahwa ternyata uang atau apapun yang kita keluarkan, usaha yang kita lakukan sekarang itu nggak ada apa-apanya kalau kita sudah dapat beasiswanya. Kita dapat 20 juta per bulan. Itu setiap bulan. Jadi kita dikirimkan setiap 3 bulan 60 juta. Luar biasa. Dan alhamdulillah 20 juta per bulan itu more than enough gitu kan. Paling kita bayar kos-kosan, bukan kosan ya, flat mungkin ya. Tempat tinggal kita di sana 5 jutaan gitu kan. Bayar makan dan lain-lain 3 jutaan gitu. Sampai kita kayaknya bisa saving sampai 10 juta. Nah, kalau yang paling kuat saving dulu itu Furqon ini, wah luar biasa savingnya di Australia. Saya masih ingat kita biasanya, saya saving paling banyak saving 10 juta per bulan. Kalau Furqon kayaknya kuat-kuatan bisa saving sampai 13 juta per bulan. Saya yakin itu karena luar biasa. Angka di rekening waktu kembali dari kuliah gitu kan sampai kayaknya ada di angka ratusan gitu. Kenapa? Karena pertama kita belajar giat gitu kan. Kita belajar, dapat fasilitas pendidikan, dapat uangnya juga, dapat modal panainya juga gitu. Kalau misalnya kita orang Makassar dan mau menikah gitu, ini juga bisa jalan untuk menikah yang masih jomblo. Kayak saya yakin di sini masih banyak yang jomblo mungkin ya. Bisa jadi modal panai itu. Nah, itu dana tahun 2016. Nah, sekarang kalau Furqon misalnya mau lanjut S3 dan
dalam konteksnya Furkon yang sekarang di Monash lagi, sekarang alhamdulillah Furkon sudah naik dari 20 juta jadi 22 juta per bulan. Wih, Masya Allah. Ya, sudah naik 22 juta per bulan. Kalau kan kita kan ada family juga, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada istri satu, nah naik tuh, ditambahkan 25% dari 22 juta. Kalau istrinya, oh ya, istri cuma satu. Kalau ada lagi anak gitu kan. Nah, kalau ada anak, berarti kita akan dibiayai 2 orang tanggungan. Jadi kita punya istri satu saja ya. Oke, Furkon, istri satu saja. Oke. Ya, kalau istri ada satu, nah jangan nambah gitu. Nah, terus ada anak satu, itu dibiayai juga sama pemerintah. Jadi dapat-dapatnya kita mendapatkan 33 juta per bulan. Kalau lanjut S3 insya Allah Furkan, amin. Semoga kita bisa lanjut ya. Saya juga masih berdoa karena masih PhD candidate, jadi belum dapat supervisor juga. Saya masih berusaha untuk approach supervisor. Saya mungkin dengan segenap kerendahan hati juga, Furkon dan teman-teman di sini, saya mohon doanya semoga dimudahkan untuk bisa dapat supervisornya di tahun ini. Nah, saya lanjut. 33 juta ini bukan hanya itu, teman-teman. Jadi 33 juta per bulan. Nah, kita udah berapa yang di istri sama anak gitu kan, enggak banyak gitu. Bisa saving sampai 20 juta itu per bulan. Nah, belum lagi buku, uang buku ada, uang conference ada. Nah, kita juga dibiayai conference kemana gitu kan. Waktu itu saya kuliah, nah conference-nya sempat ke Eropa, itu dibiayai sama negara gitu kan. Kita ke negara yang lain, kuliahnya di Australia, conference-nya di Spanyol misalnya gitu kan. Nah, itu semuanya dibiayai. Jadi don't worry teman-teman, insya Allah jauh lebih dari cukup gitu. Belum lagi settlement allowance ya, Furkon ya. Ya. Ada juga settlement allowance. Sebelum kita berangkat, kita itu dikasih uang 40 juta sebagai persiapan. Oke, sebelum berangkat. Ini mungkin hanya foto-foto lewat dulu sebelum kita masuk di LPDP. Bonus jalan-jalannya alhamdulillah dapat gitu. Sempat ke Italia, sempat ke, kenapa? Karena ya alhamdulillah ada uang gitu kan. Sekaligus hadiri conference, ya udah sekaligus jalan-jalan juga gitu kan. Nah, ini juga sempat ke Menara Eiffel di Paris. Nah, ternyata orang bilang kan itu Menara Eiffel itu kan bagus kan ya. Banyak orang yang bilang, oh Eiffel bagus, cantik. Ternyata pas saya sampai di sana, benar-benar bagus. Oke. Itu dia ya, jadi ini bonus jalan-jalannya dan lain-lain. Nah sekarang saya mau cerita teman-teman, ini daftar destinasi impian yang saya sampai sekarang masih ada di catatan saya, dan ternyata masih ada beberapa yang belum kesampaian, termasuk kayak Hagia Sophia di Istanbul, Liberty Statue di New York, Makassar, Cape Town di South Africa. Nah, ini masih menjadi mimpi. Jadi semoga nanti pas PhD bisa lanjut sambil kuliah, sambil serius belajar gitu kan, sambil sekali-kali mungkin kalau libur sempat ada bisa waktu untuk jalan-jalan ke beberapa tempat yang I really want to go there someday. Okay. But yeah, I have to say this. No dreams are too big and no dreamers are too small. Ini adalah salah satu kutipan yang saya sangat suka, Mas Furkon. I really like this. This is the quote made by Turbo, salah satu film kartun yang pernah saya nonton, dan dia bilang kayak gini. No dreams are too big and no dreamers are too small. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, teman-teman sekalian. And no dreamers are too small. Dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Jadi mungkin kalau sekarang Putri Awalia masih sekedar niat, tenang, insya Allah kita pasti bisa kalau misalnya betul-betul berusaha untuk membisahkan itu gitu. Abdul Basit, Ahlia Ali, dan teman-teman yang ada di sini, insya Allah bisa ya. Semangat. Semoga. Siapa lagi ini yang sempat ada chatnya nih? Oh, Furkon ya, saya kira yang lain ya. Furkon, insya Allah. Oke, next. Saya lanjut ya. Oke. Saya sebenarnya berharap melihat wajah. Apakah ada aturan di sini, Mas Furkon, bahwa wajahnya harus tidak boleh kelihatan? Iya sih, saya mau bilang tutup aja saya biasanya. Cuman kalau misalnya Kak Adila lebih senang dengan kamera dibuka, that's fine. Boleh. Oh, is that okay ya, teman-teman? Kalau ada yang mau buka kamera silahkan, supaya kita bisa kayak interaksi secara langsung gitu. Lebih enak kan kita kayak lihat orangnya gitu. Ya, teman-teman yang mau buka kameranya silakan. Yang mau ya, yang mau, nggak wajib juga. Yang mau buka kamera boleh, jadi kita bisa lebih enak interaksinya. Nah, sekarang kita masuk sedikit di scholarship sharingnya ya. Tadi cuma sekedar background. Nah, sekarang saya mau share tentang beasiswa LPDP yang sekarang. Tapi mungkin tidak terbatas di LPDP ya. Beasiswa itu banyak macamnya. Ada istilahnya beasiswa luar negeri. Nah, beasiswa pemerintah biasanya. Beasiswa luar negeri itu banyak. Ada biasanya istilahnya beasiswa pemerintah. Nah, beasiswa pemerintah ini ada LPDP. Pemerintahnya siapa? Pemerintah kita, Indonesia. Ada Chevening. Nah, ya kan? Chevening ini kan di Inggris ya.
Iya enggak Furkon ya? Iya. Inggris. Inggris. Starnet juga ada. Max ini di Korea, Australia Awards. Wah, ini luar biasa juga nih. Ini paling enak hidupnya nih beasiswa Australia Awards nih. Banyak sekali LA-nya. Kalau dulu saya ingat anak LPDP dapatnya 20 juta, teman-teman Australia Awards itu dapatnya 24 juta. Iya, benar sekali. Sekarang 26 juta. Sekarang 26 keren. juta. Ada 5.000 dokter. Nah, ini yang dosen di Kemenak ya. Oke, DAAD. Oke, Erasmus, Turkey Bursary. Ini nih beasiswa saya daftar 3 kali tidak pernah lolos. Oke, tapi alhamdulillah lolos di LPDP yang ternyata lebih enak gitu kan. Nah, banyak jenis beasiswa. Nah, ada juga beasiswa swasta. Nah, beasiswa swasta itu biasanya ada beasiswa Ajinomoto, Panasonic, Indofood biasa kan. Nah, tapi ada juga itu yang beasiswa kampus. Nah, ini juga luar biasa. Cuman biasanya kalau beasiswa kampus cuman mengcover apa istilahnya nih? Tuition, pembayaran semester. Saya ingat waktu di Monash pembayaran semesternya kita itu Furkon 180 juta per semester. Kita 4 semester, berarti sekitar 700 juta. Ya Allah, luar biasa kesyukuran kita bisa dibayar sama pemerintah 700-an juta hanya semester. Nah, ada juga beasiswa itu yang dari kampus pembayaran yang itu yang ditanggung. Tapi ada juga yang biasanya full, tapi tergantung. Kita tinggal rajin-rajin search, lihat apa beasiswanya, penuhi syaratnya dan coba apply beasiswa tersebut. Ada teman-teman kami yang dapat beasiswa jenis seperti ini, ada namanya Yogi ya, Furkon ya. Ya. Ada teman namanya Yogi, ada juga Mbak Melani, teman juga dapat beasiswa yang sifatnya beasiswa kampus juga. Nah, ini luar biasa. Jadi banyak sekali kesempatan adik-adik sekalian, tinggal kita mau atau tidak. Niat kita perbaiki dulu niatnya, bismillah, kita usaha. Satu tips saya, Furkon, ini tips luar biasa ini dicatat teman-teman. Satu tips saya untuk bisa lolos beasiswa. Apa itu? Daftar. Siap. Iya. Nggak bisa lolos kita beasiswa kalau nggak daftar. Percaya, nggak mungkin kita lolos beasiswa kalau nggak daftar. Nah, masalahnya sekarang adalah kalau kita mau daftar beasiswanya, ada syaratnya. Nah, sekarang let's work on those requirements. Nah, mari kita bekerja untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat IELTS kah, ataukah syarat bahasa ya secara umumnya, ataukah syarat esainya kita kerjakan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini beasiswa LPDP teman-teman sebenarnya tinggal langsung ke sini lpdpkemenkeu.go.id. Teman-teman akan lihat di sana websitenya dan ada berbagai macam jenis beasiswa tentunya teman-teman. Luar biasa banyak programnya. Mungkin ada beasiswa reguler, perguruan tinggi peringkat utama dunia, kerjasama pendanaan, untuk dosen, untuk PNS, untuk yang beasiswa berprestasi. Nah, ada juga yang beasiswa daerah afirmasi. Ada tidak di sini? Yang dari 3T. Kalau enggak ada, yang kalau dari 3T ini luar biasa ini. Ini ada kesempatannya sendiri, beasiswa alumni bidik misi. Sorry, if anyone here from bidik misi program, oke, ini kesempatannya luar biasa besar. Kenapa? Karena IELTS-nya, syarat bahasanya diturunkan. Dan juga syarat apa ini sekarang jenis tes yang satu lagi ini jenis tes skolastik juga diturunkan. Prasejahtera berprestasi ini yang ada surat keterangan tidak mampu, ini juga bisa. Nah, beasiswa santri, wah ini yang santri ada. Sorry, ini saya cuma mau menguji engagementnya teman-teman. Ada yang hadir di sini atau tidak? Di sini ada yang santri tidak? Oke teman-teman. Ada yang santri tidak di sini? Silakan dijawab nih. Di chat. Alhamdulillah, ada yang hadir sebagai santri. Nah, adik Basit ya tadi ya, Basit ya. Siapa tadi? Ya kalau Basit. misalnya, ya Masya kalau Allah. bisa dijawab di chat Zoom teman-teman. Kalau misalnya nggak mau menjawab secara langsung bisa bilang hadir saya dari apa namanya? Ya, oke. Pesantren. Furkon, sebentar, saya boleh minta waktu 2 menit, 1 menit. Sorry teman-teman ya, minta waktu 1 menit ya. Ada telepon dari ibu. Sorry. Siap. Time's yours. Silakan. Tolong di-handle dulu Furkon ya. Oke, aman. Oke teman-teman ya, kita berikan waktu dulu ya kepada kepada pemateri. Ada tiba-tiba ini. Ada tiba-tiba inunya,
Oke teman-teman. Jadi lain kali misalnya kalau pematerinya bertanya ya, mungkin karena satu dan lain hal teman-teman semua tidak saling mengenal dan agak malu-malu untuk berbicara secara langsung, silakan jawab lewat aja ya, lewat chat Zoom aja. Oke? Misalnya ada yang dari siapa namanya ini? Dari Basit. Ini Pak Basit ini dari pesantren ya? Bisa dijawab di chat enggak? Pesantren mana kalau bisa saya ketahui? Sorry, Furkan. Oke. Ini tadi yang menelpon surga masalahnya yang menelpon. Nanti ada jalan masuk ke sana, oke. Lanjut, Ya, lanjut. tadi Ibu yang menelpon. Oke. Lanjut. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini beasiswa santri luar biasa, Masya Allah. Kalau biasa syaratnya untuk misalnya IELTS, misalnya harus kalau luar negeri misalnya harus 6,5, ini bisa pakai TOEFL 450. Bayangkan, teman-teman. Oke. Atau bisa pakai TOEFL, kayaknya TOEFL-nya 500, sorry. 500 kalau luar negeri. Nah, bayangkan. Nah, orang kan kejar-kejar IELTS kan. Nah, setelah itu ada lagi pelatihan bahasa sama afirmasi, bidik misi, prasejahtera, santri. Nah, ini semua ada semua pelatihan bahasanya. Jadi setelah teman-teman lolos beasiswa dengan TOEFL yang minimal 500 saja. Kejar saja itu angka 500 kalau santri ya, kalau santri. Nah, kejar saja itu angka 500, daftar beasiswanya. Lolos beasiswanya kita dilatih 6 bulan. Dilatih 6 bulan, tempatnya bisa di Bandung, bisa di Jogja, bisa di Jakarta, bisa di Surabaya. Nah, tergantung tempat yang kita nanti disuruh pilih tempat. Saya kemarin alhamdulillah waktu beasiswa S1, S2, daftarnya reguler waktu itu. Daftarnya beasiswa reguler. Nah, tapi untuk S3 ini alhamdulillah saya daftar melalui santri karena saya alhamdulillah santri gitu kan. Ya, kalau ada yang lebih mudah kenapa harus susah gitu kan. Nah, ya beda kalau dengan di pesantren katanya bagaimana Kanda ini? Kalau guru di pesantren bisa nggak? Guru di pesantren luar biasa kesempatannya. Justru beasiswa ini sebenarnya dibuka untuk teman-teman guru yang ada di pesantren. Tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di pesantren. Atau alumni yang punya kontribusi ke pesantren. Nah, saya masuk di kategori yang ketiga, alumni yang punya kontribusi ke pesantren. Saya kebetulan setiap 3 bulan adakan program bahasa di sana. Ada TOEFL Camp, ada English Camp, kembali ke pesantren. Dan pesantren kasih surat bahwa benar dia adalah pengajar dan tenaga pendidik bantuan dari luar. Karena saya kan sekarang ngajar di Institut Parahikmah Indonesia, sebuah kampus di Goa, kampus swasta, baru juga kampus kami, tapi itu tugas utama saya. Tapi saya ke pesantren juga. Jadi, nah itu bisa teman-teman yang jadi guru itu justru dicari sekali nih yang guru. Nah, kalau sudah dapat 500, ya Allah ya Rahman, kita tinggal menyelesaikan syarat-syarat yang lainnya. Jadi sekarang kalau saya pertama, kita ayo fokus penuhi syaratnya dulu. Apa itu? Misalnya TOEFL. Ataupun kalau misalnya yang bukan pesantren, ya berarti beasiswa reguler, berarti syaratnya adalah IELTS gitu kan. Nah, kalau konteksnya Mas Furkon sekarang misalnya mau lanjut S3 karena bukan alumni pesantren, berarti boleh kejar IELTS-nya 7,0 yang saya kira insya Allah cuma sekali tes. Kalau Mas Furkon yang tes itu insya Allah bisa langsung dapat gitu kan. Nah, ya sudah di Australia kan. Nah, ini teman-teman ya, buat teman-teman peserta jangan patah semangat, apalagi santri luar biasa. Jadi banyak. Nah, ini ada tadi kan pelatihan bahasa kan. Nah, ini syaratnya untuk S2 yang di pesantren, ITP. Nah, ternyata 450 ini. Saya juga enggak hafal sebenarnya, sorry. Saya juga enggak hafal, tapi kan untuk apa kita hafal kan? Semuanya lengkap kan di website kan. Jadi silakan buka websitenya. Yang masalah itu adalah kalau kita malas membaca, malas buka website. Ini sekarang saya stop sharing yang ini. Saya langsung share yang di Google. Nah, jadi teman-teman tinggal buka ini. Ya kan? Ya, yang ini batas waktu untuk tahap 1 tinggal 1 hari 3 jam 12 menit. Jadi sekarang yang sementara apply beasiswa LPDP ini sekarang luar biasa ini. Luar biasa perjuangannya ini untuk menyelesaikan deadline sekarang ini. Tinggal 1 hari untuk bulan ini. Nah, bulan April akan dibuka beasiswa pendidikan Indonesia untuk dalam negeri. Ada dosen yang dosen, konteksnya dosen. Bulan 7, 6 dan 7 belum jelas ya. 6 dan 7 dibuka lagi gelombang kedua, tahap 2. Nah, bulan 11 November dibuka lagi tahap ketiga. Nah, saya tahun lalu lolosnya pas tahap ketiga itu beasiswa santri. Nah, jadi
ya sudah kita ikuti. Nah, ini jenis beasiswanya adik-adik. Jangan malas membaca ya teman-teman ya, adik-adik ataupun teman-teman. Ini jenis beasiswanya. Ada general scholarship, ini yang reguler. Beasiswa reguler, PTUD. PTUD itu yang dapat LOA, tidak butuh IELTS, tidak butuh IELTS. Yang penting bisa dapat LOA dari perguruan tinggi utama dunia. Ada daftarnya. Jangan misalnya bukan di sini karena bisa buka sendiri kan. Oke, silakan. Kalau misalnya dapat LOA, LOA itu Letter of Acceptance dari Oxford University, Columbia University. Nah, bisa langsung. Saya sudah diterima kampusnya. Ini LOA saya, tolong terima saya beasiswa. Langsung dikasih beasiswanya itu. Ada juga beasiswa co-funding, targeted scholarship. PNS di sini teman-teman, Bapak Ibu ada yang PNS? Ada yang PNS di sini? Ada yang kayaknya anak-anak muda semua di sini ya pesertanya ya, enggak ada yang Bapak Ibu kayaknya ya, adik-adik semua kayaknya. Oke, beasiswa kewirausahaan silahkan dibaca. Oke, affirmative scholarship adakah? Ini ada yang ada Ustadz, Masya Allah, ada Bu Helsa. Oke, Bu Helsa, ini Bu untuk PNS ada jalur khusus untuk Ibu sebenarnya. Ini targeted scholarship untuk PNS. Nah, itu lebih rendah juga syarat bahasanya. Kenapa syarat bahasanya lebih rendah untuk teman-teman dari ASN? Karena kontribusinya sudah jelas. Dia setelah belajar, kontribusinya sudah jelas kemana. Kan? Affirmative scholarship. Nah, ada daerah afirmasi yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, sayangnya saya nggak tahu di sini yang santrinya hilang lagi. Oke, entahlah. Karena website itu selalu berubah. Oke, yang di sini saya lihat barusan saya lihat hilang lagi santrinya. Jadi website selalu berubah tergantung kebijakan. Jadi sekarang persiapkan saja, kalau saya persiapkan saja untuk yang reguler. Kita target reguler. Kalau tiba-tiba buka yang afirmasi yang ada yang cocok ya alhamdulillah kita bisa daftar melalui itu, kan? Oke, itu teman-teman, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang ternyata ASN juga bisa daftar. Nah, sekarang ya ini yang tadi ya, saya sudah skip saja ini. Yang ini kampus-kampus yang top dunia ini. Saya skip adik-adik. Ini yang penting nih. Ini yang penting. Oke. Sekarang, gimana caranya setelah kita anggaplah bismillah, aku yakin kita prepare 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita prepare untuk bahasa. Nah, gimana? What's next? Saya sudah punya TOEFL, sir. Saya sudah punya 550, Mr. Furqon. What should I do next? Saya sudah punya IELTS. Oke. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mengerjakan syarat yang kedua, apa itu esai. Oke, tapi ini sebenarnya bisa juga kita kerjakan sembari mempersiapkan TOEFL sambil mengerjakan ini. Apa itu? Kita punya 4. Sekarang yang terakhir menjadi 3 saja. Oke, sorry, saya belum sempat edit ini tiba-tiba. Sekarang yang terjadi adalah personal statement dan rencana studi itu kita sudah gabung. Oke, kita sudah gabung menjadi 2000 kata sekarang ya, sorry. Nah, setelah itu komitmen kembali berkontribusi itu digabung juga menjadi 2000 kata. Oke. Nah, yang ini proposal penelitian, ini yang juga 2000-an kata. Ini kayaknya 1500 ya, 1500-an yang ini. Nah, juga 2000 kata. Jadi yang harus kita lakukan dari sekarang yang memang mempersiapkan esai-esai kita gitu kan. Mendeskripsikan diri kita, apa segala macam, apa rencana kontribusi kita ke depannya, itu harus dipikirkan. Nah, yang ini sebenarnya teman-teman boleh ada tipsnya juga ini. Yang bisa kita lakukan adalah kontak Mr. Furqon yang mau daftar master. Minta esainya, kenapa tidak gitu kan? Minta esainya, Mister, coba kirimkan saya esai Mr. Furqon yang dulu dipakai. Nggak apa-apa kita lihat modelnya, bukan untuk di copy ya. Kita pelajari gimana modelnya. Kontak saya, Mister, boleh minta esainya, insya Allah. Award LPDP itu jarang yang seke. Biasanya award LPDP itu karena pernah merasakan yang namanya perjuangan, makanya mereka akan welcome. Mungkin 1-2 yang agak sedikit kurang, misalnya memang punya komitmen nggak share, misalnya kan, bukan karena alasan apa, mungkin ada alasan tertentu, tapi secara umum, generally speaking, teman-teman LPDP akan share itu. Oke, saya pun bisa langsung share. Misalnya, saya buka file apa ya? Sorry, berhambur ini filenya. LPDP, mana nih tulisannya LPDP ini? CK. Oke, ini. Ada LPDP ya, teman-teman lihat ya. Nah, ini Batena ini banyak sekali file gitu kan.
KTP. Nah, ini file fix. Nah, teman-teman, file fix ini yang diupload di LPDP. Oke, ini yang diupload di LPDP. Ada ijazah, ada personal statement, ini yang tadi kan, ada motivation letter, ada transkrip nilai S2. Kelihatan Furkon ini? Iya. Ya, kelihatan kan? Ada surat rekomendasi pimpinan pondok. Nah, yang itu karena saya santri. Kalau misalnya yang bukan santri berarti bisa jadi surat rekomendasinya dari dosennya kah, atau dari tempat kerjanya kah kalau ASN, pimpinan, atasan. Nah, KTP, nah saya waktu itu kebetulan ada IELTS, ya jadi alhamdulillah daftarnya lewat IELTS. Oke, daftarnya waktu itu saya lewat IELTS, karena ada IELTS gitu kan, kenapa saya daftar pakai TOEFL kalau ada IELTS. Surat keterangan mengabdi, nah dari pondok. Nah, jadi ini semua ada. Nah, ini teman-teman sekarang, data teman-teman, lihat cara saya, data teman-teman, ini esainya teman-teman yang saya kumpulkan waktu itu karena cepat, jadi saya cuma minta beberapa orang. Ada namanya teman saya, ada namanya Akam, saya minta esainya, Akam, coba saya minta esainya, saya mau baca-baca. Nah, dari situ saya juga dapat inspirasi. Nah, saya paraphrase lagi, jadi it doesn't mean that saya saja yang awardee gitu kan, yang sudah selesai master misalnya, saya masih minta esai yang sudah lolos. Karena waktu itu Akam sudah lolos Fulbright, saya minta esainya. Ada teman saya namanya Aziz yang juga lolos Fulbright, saya minta esainya dan saya pelajari esainya. Oh iya gini modelnya. Akhirnya saya menulis esai yang ya totally different, tapi bisa jadi ada poin-poin yang sama. Udah personal statement-nya kita tulis gitu kan. Oke, sorry, ini bukan share yang ini ya. Oke. Personal statement-nya kita tulis. Bentar lagi Furkon, ibu lagi menelpon ini sebentar. Oke, sebentar sekali. Lanjut. Oke, teman-teman, adik-adik sekalian, nah personal statement itu simpel saja. Sebenarnya kita cerita tentang diri kita. Nah, apa yang kita rencanakan setelah selesai gitu kan. Sini saya lebih banyak bernarasi sebenarnya, menceritakan tentang diri saya, prestasi yang kita tidak boleh show off, tapi kita secara apa istilahnya ya, memperlihatkan bahwa ya we do something gitu kan. Kita melakukan sesuatu untuk negara misalnya dalam bentuk yang tidak perlu terlalu besar-besar sekali, tidak harus yang besar, yang penting simple tapi kita berkontribusi. Nah, di sini saya sedikit cerita tentang melakukan kegiatan di pesantren. Karena kan kenapa saya cerita tentang pesantren, karena ini beasiswa santri yang saya daftari gitu kan. Saya cerita tentang apa kontribusi saya untuk pesantren. Nah, saya cerita tentang apa kontribusi saya sebagai seorang dosen di LP2M gitu kan, melaksanakan research dan community service gitu kan. Saya cerita tentang itu. Saya cerita tentang apa istilahnya kontribusi untuk sebagai pengelola jurnal. Nah, saya cerita tentang misalnya apa publikasi yang pernah saya terbitkan, karena kan untuk S3 kan, kalau S2 mungkin enggak seketat itu untuk harus ada publikasi, tapi kalau ada lebih bagus lagi. Oke, jadi itu saja yang kita ceritakan. Kalau Furkon saya kira insya Allah sudah lebih dari cukup, karena saya ingat Mas Furkon kita sempat menerbitkan sama bareng ya di Filipina ya. Ya, saya ingat sempat menerbitkan sama bareng Furkon di Filipina waktu itu. Nah, ini yang ICNIFL Journal. Saya bareng Furkon malah tulisannya yang ini. Nah, sudah kita ceritakan tentang itu untuk personal statement misalnya. Nah, jadi yang seperti ini teman-teman sekalian, kita memang harus persiapkan dari sekarang. Jadi menulis sedikit-sedikit, mungkin yang pertama kita lakukan mungkin mencari esai, jenis esai, cari googling tips dan triknya di Google. Nah, setelah itu kita mulailah bekerja gitu kan. We start from now on. Oke. Never put until tomorrow what you can do today gitu. Kalau bisa dikerjakan sekarang kita mulai, aku yakin bismillah kita coba kejar beasiswanya gitu. Bahasanya, esainya dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaan saya teman-teman. Di antara syarat yang ada di sini 1 sampai 10, ada yang susah tidak? Coba.
Ini hanya ini yang kita mau yang dapatkan. Ijazah, saya yakin ijazahnya sudah ada kan? Ijazahnya sudah ada kan? Oke, masih muda ya? Oh, masih muda kok. Oh ya, oke, sorry. Nah, personal statement kita bisa tulis dari sekarang. Kita bisa minta teman untuk proofread-kan. Yang pernah lolos kita lihat, boleh minta tolong di proofread. Ya, approach-nya juga penting. Gimana caranya approach orang-orang yang dirasa bisa gitu kan, supaya bisa membantu kita. Motivation letter ya sudah tinggal tulis. Transkrip nilai kayaknya sudah ada. Surat rekomendasi kayaknya nggak susah-susah amat. Kita minta sama dosen kita kan, KTP. Nah, mungkin yang susah itu IELTS gitu kan. Kalau bukan IELTS kan bisa TOEFL, tergantung dalam negeri atau luar negeri. Oke. Kalau saya pribadi dalam negeri is okay. Luar negeri juga ya otomatis oke kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita merasa kita melihat saja kemampuan kita, kira-kira saya bisa enggak kalau di luar nantinya. Tapi whether you believe you can or whether you believe you can, you're absolutely right. Itu kuncinya. Kalau merasa bisa, insya Allah bisa. Karena kita manusia itu adalah makhluk adaptasi. Jadi kalau kita istilahnya yakin bisa, insya Allah bisa. Oke, persoalan bahasa itu kita bisa pelajari, kan? Kalau sudah di Australia 2 bulan, 3 bulan di Australia, harusnya sudah bisa berkomunikasi dengan baik lah, karena sudah sering dengar bahasa Inggris, exposure terhadap bahasa Inggris sudah ada gitu. Tapi kalau merasa kayaknya saya susah untuk luar negeri, nggak apa-apa. Kita istilahnya canangkan niat itu berdasarkan kemampuan juga. Jadi oh ya, saya kerjanya dalam negeri. Nggak apa-apa, canangkan target dalam negeri, ambil S2 dalam negeri. Mungkin S3-nya nanti yang di luar. Kita nggak pernah tahu kan. Nah, jadi maksud saya adalah be visible, tetap visible gitu kan, visioner gitu. Lihat, jangan-jangan takutnya kayak gini, belajar IELTS 2 tahun, 3 tahun nggak dapat, akhirnya umur juga lewat gitu kan. Nah, nggak apa-apa juga kita canangkan belajar TOEFL kalau memang targetnya dalam negeri. Oke, tapi kalau memang merasa mampu, bismillah, why not? Kita belajar TOEFL, IELTS gitu kan. Oke, research proposal. Nah, tinggal tulis research proposal kok. Nah, supervisor di Tampere, saya sudah email duluan. Ini juga satu tips nih. Teman-teman boleh email duluan calon supervisor di sana. Ini menunjukkan komitmen kita bahwa kita sudah siap untuk di sana. Jadi kita email-emailan saja. Bahasa email bagaimana, coba bagaimana meng-email orang gitu kan. Nah, kita email, say hi, memperkenalkan diri, ketertarikan kita terhadap riset jenis apa gitu kan. Nah, nanti bisa dilanjutkan gitu. Oke. Oke, I'm so sorry teman-teman sekalian, ibu menelpon lagi, minta maaf 30 detik. Oke, sorry adik-adik sekalian, beberapa kali terpotong. Ini Furkon masih ada? Aman-aman. Lagi. Oke, siap. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, itu ya, saya kira sudah lumayan mengerti lah dari melihat tadi file-file itu, kayaknya sudah tahu lah langkah-langkahnya gitu kan. Nah, sekarang oh ya, ini mungkin ya. Cari program beasiswa LPDP yang sesuai, itu dulu mungkin ya. Catat deadline dan jenis tes yang akan diadakan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu jenis tes yang akan diadakan. Yang pertama adalah esainya dulu. Sudah dikerjakan esai, sudah ada TOEFL-nya, dikirim. Kita kirimlah, klik yang tadi 1 hari lagi ini kan. Yang untuk periode ini, tidak mungkin teman-teman daftar periode sekarang. Karena butuh persiapan, nggak mungkin 24 jam bisa siap semua filenya kan. Nah, sekarang setelah dikirim akan ada pengumuman kita lulus berkas atau gagal berkas. Kalau gagal berkas, lihat, tanyakan apa yang menjadi kegagalan berkas supaya kita bisa pelajari untuk gagal berkas sekarang, kita perbaiki untuk yang kedepannya. Oke. Nah, kalau lulus berkas, teman-teman akan lanjut pada tahapan tes yang selanjutnya. Sekarang, tes yang selanjutnya setelah lolos berkas adalah tes bakat skolastik istilahnya, Furkon. Tes skolastik ini kalau yang sudah PNS kayaknya harusnya sudah bisa lolos dengan mudah. Kenapa? Karena tes yang diujikan
75% mirip dengan tes yang di PNS. 75% ada numerik, ada bahasa juga. Oke, ada numerik, ada yang kayak misalnya sinonim, antonim, ada yang kayak gitu tesnya. Ada juga yang deret 2, 4, 6 apa gitu kan, yang deret-deret yang kita lompat 1 atau lompat 2 gitu kan. Ada juga yang deret, tes deret. Nah, ini tidak ada standar sebenarnya. Tidak ada standar bahwa kapan kita dinyatakan lolos, kapan kita dinyatakan tidak lolos. Tapi jumlah soal yang ini, satu soal itu nilainya 5 poin. Satu soal nilainya 5 poin. Jumlah skor maksimal adalah 300. Berapa 300 dibagi 5? Sorry, matematika saya jelek. 300 dibagi 5 berapa? 60 ya, 60 ya kan? Ya, 60. Oke, thank you. Makasih. 60 soal ini skolastik. 60 soal untuk yang nilainya. Nah, kan kalau 60 soal benar semua kan 300 poinnya. Ya. Nah, kalau kita mau lolos, ini tidak ada aturannya di LPDP. Tapi saya dapat poin ini, angka ini karena beredar di kabar antar pelamar kan, ternyata yang lolosnya satu daftar beasiswa reguler, kalau mau lolos harus di atas 170. Kalau reguler. Jadi harus benar 34 nomor dari 60 nomor. Kalau beasiswa reguler. Oke. Kalau beasiswa reguler harus 170 ke atas. Kalau beasiswa santri dan lain-lain harus 90. Jadi 90 ya cukup benar 18 nomor sudah lolos kalau beasiswa santri. Itu rendah kalau santri atau prasejahtera atau yang afirmasi 90. Kalau PNS 120. Jadi benar 24 nomor dari 60 nomor. Jadi itu dia. Kurang lebih seperti itu yang tapi ini tidak ada aturan, bisa berubah ya. Ini tidak pasti. Tapi menurut pengamatan kami yang sudah apply. Nah, saya untungnya daftar beasiswa bisa juga sih lolos. Karena waktu itu saya terakhir kan matematika saya kan tidak terlalu bagus-bagus amat gitu kan. Ya mungkin saya dapat soal dari aspek bahasanya ya lumayan. Sinonim antonim itu saya lumayan. Nah, saya dapat waktu itu skornya mentok di 170. 170 dan mungkin kalau reguler mungkin masih bisa lolos tapi ya pas-pas gitu. Nah, ada teman yang dapatnya 150 reguler enggak lolos, gagal. Ada juga teman yang sama nilai saya 170. Oh, lolos ya 170. Ada 165 enggak lolos reguler. Nah, tapi ada juga teman yang 145 tapi daftarnya santri lolos. Nah, itu dia. Jadi ini betul-betul tes yang ini pelajari saja tes CPNS. Sedikit lebih susah sih daripada PNS, tapi harusnya kurang lebih mungkin LPDP sedikit lebih susah mungkin. Menurut saya sedikit lebih susah, tapi soalnya banyak kan. Nah, itu dia. Jadi kita tinggal cari di mana yang bisa kita perbanyak poin. Saya pas matematika karena saya tidak bisa hitung XY itu sudah saya tinggalkan. Karena saya tidak mau menghabiskan waktu di sana gitu kan. Saya habis waktu di sana, yang lain sebenarnya saya masih bisa, ada soal cerita juga. Soal cerita itu kan butuh waktu juga, mending saya fokus di situ, minimal dapat 5 poin. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi Furkon kalau daftar reguler 170 Om Furkon ya. Hanya. Ya, jadi harus benar 34 nomor dari 60 nomor. Teman-teman. Nah, setelah dari itu, setelah lolos yang tahap itu baru kita masuk tahap wawancara. Nah, kalau sekarang sama saja sih sebenarnya wawancaranya. Cuman perbedaannya kalau dulu wawancaranya face to face, sekarang wawancaranya karena COVID jadi ya via Zoom juga kayak gini. Nah, model wawancaranya kayak gini. Esai kan ada esai bagaimana? Oh, sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada esai on the spot. Sudah dihilangkan. Diganti dengan skolastik. Masya. Oke, lanjut. Makanya esai angka esai dulunya 700 kata, sekarang sudah naik. Sudah 4.000-an kata. Oke, siap. Ya, jadi yang personal statement tadi 2.000 kata, yang kedua yang motivation itu juga 2.000 kata, jadi 4.000 kata. Kalau dulu kan cuma 2.000-an kan, 700 kan, tiga esai masing-masing 700 kata kan. Nah, esainya sekarang lebih banyak menulis di pas administrasi. Nah, sekarang saya masuk ke wawancara ya, Mas Furkon ya. Nah, pas di wawancara itu ada empat orang di dalam. Yang pertama adalah akademisi. Akademisi ini yang betul-betul melihat kesiapan kita untuk kuliah di sana. Akademisi. Jadi saya waktu itu ada salah satu dosen dari kuliahnya S3-nya, S2-nya di Belanda. Nah, itu yang akademisi. Ini yang menyerang di ranah akademik. Nah, misalnya proposal risetnya, signifikansi risetnya, kesiapan hidup sebagai akademisi di sana. Jadi akademik terus ini yang ditanyakan. Yang kedua,
ada yang psikolog. Nah, psikolog ini yang nyerang dari mana saja. Ini pertanyaan yang susah biasanya dari psikolog ini. Banyaklah pertanyaannya yang memancing-mancing gitu kan. Nah, sempat saya ditanya kayak gini, Furkon. Bayangkan pertanyaannya, ini sharing cerita ini. Saya ditanya pertanyaan, saya kan beasiswa santri. Saya tinggalnya di Goa, ngajarnya di Goa kan, pesantren. Terus dia bilang, di Goa ini sampai segitunya, dia nanya, Goa ini terletak, kampusnya Institut Para Hikmah Indonesia ini terletak di Goa ya, Mas Ardila ya. Oh iya Pak, betul. Saya lihat pesantrennya ini terletak di Kabupaten Nendrekang. Ini jaraknya 7 jam loh Pak. Gimana caranya? Bayangkan pertanyaannya kayak gitu. Gimana caranya Anda berkontribusi di 2 tempat padahal jaraknya 7 jam? Luar biasa. Gimana caranya jawab pertanyaan kayak gitu kan? Katanya mengajar di pesantren. Nah, ngajar juga di sini. 7 jam bolak-balik. Wah, itu serangan yang luar biasa itu kan. Nah, tapi akhirnya untungnya ya ada juga caranya menjawab. Waktu itu kan saya sementara membimbing satu mahasiswa untuk program IFS pertukaran di Amerika, santri di Rahmatul Asri. Nah, alhamdulillah santri ini lolos untuk pertukaran. Nah, memang saya yang mentoring. Jadi saya bilang waktu itu jawaban saya sebenarnya Pak, jarak itu bukan masalah. Ini saja sekarang kita sementara COVID, kita enggak wawancara ketemu secara langsung, tapi kita bisa melakukan wawancara gitu kan. Nah, saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Kami sementara mentoring 3 orang untuk pertukaran EFS di Amerika dan alhamdulillah salah satunya lolos ya gitu. Jadi kita tinggal cari jawaban-jawaban gimana kontribusi kita bisa tetap terlihat. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu contoh kecil. Sempat juga ditanya tentang gimana kalau misalnya balik nanti apakah masih akan kembali di di Institut Para Hikmah Indonesia gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah ini kan kampusnya swasta masih mau kembali ke sana? Nah, itu ada kayak gitu jebakan gitu kan. Nah, itu kan seharusnya kita menunjukkan jawaban bahwa kita betul-betul mau kembali berkontribusi gitu kan untuk pesantren dan juga untuk institusi kita. Nah, jangan sampai kita berubah lagi. Kalau kita berubah lagi berarti itu menunjukkan inkonsistensi dengan apa yang kita tulis di esai. Di esai kan kita bilang kita mau kembali untuk berkontribusi. Kalau kita langsung bilang, "Oh iya ya Pak ya, kalau saya sudah S3 nanti kayaknya saya ya udahlah cari kampus yang lebih besar." Nah, misalnya kayak gitu, nah jangan sampai. Oke, itu dia. Jangan sampai kayak gitu, karena itu inkonsistensi. Nah, waktu itu saya sempat bilang, gimana caranya? Ini kampusnya masih kecil. Berapa mahasiswa di kampus sana? Akhirnya saya bilang, Pak, enggak apa-apa kecil, Pak. Tapi kalau yang penting kita, apa istilahnya, saya justru bisa belajar banyak dari kampus kecil. Saya bisa ikuti misalnya program dana hibah nasional dan belajar langsung dari Prof. Azhar Arsyad yang kebetulan rektor UIN yang dulu tapi sekarang memimpin kampus kecil, tapi saya punya engagement langsung dengan Prof. Azhar, bisa belajar langsung. Kalau mungkin saya di UIN atau di kampus yang lain, mungkin kesempatan saya belajar dengan profesor yang sekaliber beliau mungkin susah. Nah, kayak gitu, contoh-contoh kayak gitu. Saya sempat bercanda juga. Saya saking cintanya sama kampus, saya itu menikahi mahasiswa saya sendiri. Wah, langsung ketawa ya kan. Saya ketawa. Jadi kalau komitmen terhadap mahasiswanya saya besar, gimana komitmen saya terhadap kampus? Wah, akhirnya sudah ketawa di situ waktu itu semua pewawancaranya. Saya bilang, wah ini sudah selesai nih, udah diambil hatinya. Udah. Oh iya, menikah sama mahasiswa sendiri. Oh iya, saya jelaskan, iya Pak, saya masuk mengajar. Pas lihat di depan kelas, lihat seorang mahasiswi ternyata jatuh cinta Pak. Ya akhirnya saya lamar. Wah, tambah ketawa lagi. Tambah ketawa dia. Wah gitu ya. Jadi gimana? Istrinya masih kuliah. Alhamdulillah udah selesai Pak, tapi sekarang sementara lanjut S2 di UIN. Oh ya. Oh ya. Udah, pertanyaannya udah pindah. Sudah selesai karena kita sudah mengatur arah wawancara kita sesuai yang kita inginkan gitu kan. Nah, udah pas sudah dia bilang, "Oh ya sudah selesai."